Shalom. Shalom. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi, amin. Firman Tuhan berkata bahwa orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, amin. Mari orang-orang yang bersemangat boleh bangkit berdiri. Kita berikan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi dia, haleluya. Kita akan memuji, meninggikan satu nama Yesus Kristus Tuhan, amin. Haleluya. Berserah penuh hanya kepadamu, sebab rancanganmu terbaik bagiku. Tak lagi ku bersandar pada caraku, terjadilah kehendakmu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Berserah penuh hanya kepadamu, sebab rancanganmu terbaik bagiku. Tak lagi ku bersandar pada caraku, jadilah kehendakmu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Ku percaya. Mari orang yang percaya boleh angkat tanganmu. Ku percayakan seluruh hidupku, pengharapanku hanya dalam-Mu. Ku percayakan seluruh hidupku, pengharapanku hanya dalam-Mu. Ku percayakan seluruh hidupku, pengharapanku hanya dalam-Mu. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Kaulah pengharapan saat tiada jalan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Laut Kau bukakan, gunung Kau pindahkan, Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kau Tuhan berkuasa, ku percaya. Yang hari ini bersuka cita, lambaikan tanganmu dong. Dan salurkan sukacita
ketemu, berikan tos kepada kanan kirimu dan katakan, Tuhan Yesus kekasihmu. Come on. Tuhan Yesus kekasihmu. Mari kita puji dia lebih lagi, yo. Kami hanya memberikan yang terbaik bagimu Tuhan Yesus. Karena Engkau sendiri telah memberikan yang lebih dari terbaik bagi kami. Let's go everybody sing. Dalam bahasa Indonesia, come on. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh.
muliakan-Mu. Amin. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Cuma saja katakan, segala pujian bagi-Mu. Amin Tuhan Yesus. Biarlah segenap nafasku Tuhan sepenuhnya untuk memuliakan-Mu saja. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Ayo sekali lagi katakan, segala pujian bagi-Mu. Segenap nafas muliakan-Mu. Yesus, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan nama-Mu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sekali lagi katakan, kuduslah Tuhan nama-Mu. Sorak-soraknya lebih lagi buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan yang kami perlukan, yang kami rindukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth that your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want.
dekat kepada Engkau. Dan jangan pernah sekalipun lepaskan kami lagi Tuhan Yesus. Sebelum kita lanjut menyembah Dia, aku mau sedikit cerita dulu. Jadi tepatnya minggu lalu aku baru saja kehilangan satu sosok, satu pribadi, satu orang yang menurut aku sangat berharga dalam hidupku. Tapi jangan sedih dulu ya, dia bukan meninggal, tapi dia hanya sekedar resign saja. Ya, dia adalah mbak aku, dan menurut aku mbak ini adalah mbak yang terbaik. Karena dia sudah bekerja selama 9 tahun lamanya loh. Dia gak bosan-bosan liatin muka aku ini. Tapi dia sungguh baik hati terus kepada aku. Bahkan dia gak banyak cincong orangnya. Tapi sat 3 jam udah beres itu seluruh rumahnya. Jadi betul-betul saat aku mendengar dia memutuskan untuk resign, itu aku benar-benar sedih, bahkan hampir nangis loh. Karena di mana lagi gitu loh, mau cari mbak yang the best itu saat aku pikirannya kayak begitu ya. Tapi justru di situ aku juga tersadar akan satu hal, ya itulah dunia ini. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal, tidak ada yang bertahan sampai selama-lamanya. Semuanya pasti ada waktunya. Semuanya akan hilang pada waktunya. Tapi hanya ada satu pribadi, satu orang, satu sosok yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Siapa namanya? Yesus. Dialah yang mulia, dialah yang kekal, abadi sampai selama-lamanya. Dan dia terus mencurahkan kasihnya, kuasanya secara tak terbatas. Amin. Dalam hidup kita, kita mau sembah dia lebih lagi. Kita berikan yang 1000% bagi nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau kekasihku dan selamanya akan menjadi kekasihku. Kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. sorak-sorai buat kekasihmu. Kita mau nyatakan lebih dalam lagi. Sungguh hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan Yesus.
Tuhan. Ku percaya di segala musim hidupku. Oh sungguh kamu ini cara Engkau Tuhan, sungguh indah caramu. Caramu mengangkat, caramu mengubah hatiku, caramu menuntunku. Sungguh tak terbatas Tuhan. Terbatas di dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan dengan imanmu terdalam, come on. Caramu mengangkatku, yeah. Caramu mengubah hatiku, Kau mengubahkan hatiku, menuntunku. Tak terbatas di dalam hidupku. mari satukan suara ibu yuk. Kita nyatakan kepada Tuhan Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, Oh kuasamu, caramu. Kau yang ku percaya di setiap langkah hidupku. kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalanmu, oh Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari semuanya saya ajak untuk bangkit berdiri sambil memberikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, kita berikan hanya yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Oh cara Tuhan sungguh indah bagi aku. Berserah kepadamu, Yesus Tuhan, sungguh tak terbatas kasih-Mu, kuasa-Mu, dan cinta-Mu. Oh Yesus, Kau tak pernah berhenti mencintai kami Tuhan. Kami juga Tuhan mau mencintai Kau dengan segenap hati kami. Hanya Engkau yang kami sembah, yang kami puji, hanya Yesus. Sungguh ku cinta Kau, tiada yang lain lagi. Ku bersyukur Tuhan mempunyai kekasih seperti-Mu. tiada yang seperti Oh Yesus, dalam kami yang hidup, yang berkuasa. sungguh indah caramu Tuhan, caramu sungguh mempesona kami. Sama-sama nyatakan. Caramu mengangkat, Mari semuanya angkat suaramu. caramu mengubah hatiku, Mengubahkan hatiku. caramu menuntun. Nyatakan sungguh tak terbatas. Terbatas di dalam hidupku. One more time, come on everybody. Oh, caramu mengangkatku, caramu mengubah hatiku,
lagi yuk. Cuma saja sama-sama katakan. Sungguh tak terbatas. Tak terbatas. Terduga. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Kami tidak akan pernah sekalipun melepaskan Engkau. Langkah hidupku, nyatakan tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Batas kasih. Amin. Betapa kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami apa adanya. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Betapa bangga kami memiliki Tuhan Yesus yang kasihnya, yang cintanya tidak terbatas, yang selalu baru Tuhan sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami ada pagi ini karena ada satu pribadi yang mencintai kami apa adanya. Terima kasih Tuhan, sehingga kami bisa mengobarkan juga cinta kami kepadamu. Karena kasih-Mu lah yang mengalir di hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saudara, kita patut bangga, kita patut bersyukur. Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup saudara. Amin. Kasih setianya selalu baru setiap hari. Katakan sama-sama selalu baru. Jadi jangan pernah mau harapin berkat yang kemarin saudara. Enggak. Tuhan kasih berkatnya hari ini, fresh. Jangan pernah mau cinta yang kemarin saudara. Ya, apalagi ingat-ingat mantan saudara. Jangan ya. Saudara yang masih ingat sama mantan, saudara mesti bertobat. Apalagi ingat kebaikan mantan. Wah tapi dia baik loh, tapi dia gini loh. Cerita lagi sama pasangan saudara saat ini. Itu berarti saudara mengalami penyelewengan saudara. Itu namanya perselingkuhan yang ada di batin. Itu tidak boleh terjadi, tidak boleh terjadi saudara. Pokoknya katakan inilah suami yang terbaik dari Tuhan. Ya, jadi wanita-wanita berkata dia satu-satunya laki-laki di dunia. Yang lain apa? Perempuan semua. Aman kan? Aman gak sih Yohana? Cuman Yohanes satu-satunya. Yang lainnya perempuan semua. Jadi kamu gak tertarik sama yang lain kan? Cuma satu laki-lakinya. Demikian juga Bro Yohanes yang bilang, Sai. Panggilnya apa? Yang biasanya. Yang, padahal namanya Yohana, tapi panggil Yang. Kokonya si Yang. Yang, kamu adalah wanita tercantik di dunia. Yang lain semua laki-laki. Oh. Yang paling maco juga saya sayang. Oh ya ilah. Udah semua laki-laki yang paling maco saya. Yang lain ngaco semua. Keren. Saudara, enak hidup seperti itu. Sama kita dengan Tuhan juga seperti itu. Masalahnya kita ini belum bulat sama Tuhannya. Belum, wah udah gak bisa ditukar sama apapun. Saudara kalau kita sudah bulat sama Tuhan. Tuhan gak bisa ditukar sama apapun saudara. Wah gak ada kata menyerah. Amin. Kenapa? Gak ada tandingannya. Saudara saya mengalami betul-betul Yesus itu juru selamat setiap detik dalam hidup saya. Dan anak-anak saya betul-betul luar biasa. Ya, minggu yang lalu Joel foto saudara dikirim di grup saudara. Dia tunjukin pahanya ke luka baret gitu saudara. Dia kan pakai celana pendek sama celana juga sobek juga gitu saudara. Lalu kan mamanya tanya, "Kenapa tuh, Dek?" "Lihat aja CCTV." Ya udah, saya buka CCTV saudara. Ternyata dia kena cutter. Ya. Karena mau potongin kardus itu untuk pengiriman online ya supaya lebih kuat, nggak goyang gitu ya sepedanya, jadi mesti dipotong. Sekalipun itu dari pabriknya sudah asli gitu tapi lebih kuat gitu loh. Ya, saya lihat saya bilang, wow luar biasa saya bilang ya. Yesus juru selamat kan. Coba dia kalau ketusuk ke dalam.
Gimana? Saudara bisa lihat itu? Yesus juru selamat. Amin, saya bilang. Lalu saya datang, lalu saya kasih dia alkohol dulu gitu ya untuk ya membersihkannya lah supaya steril gitu kan, namanya katernya kan kotor dan sebagainya. Udah, saya bilang tenang aja, nikmati saudara. Ya, yang gede saudara. Minggu lalu dia bilang, "Pak, saya habis ngajar mau ada acara sama teman-teman, boleh bawa mobil nggak?" "Oke, boleh. Silakan, pulang jam berapa?" "Ya, sampai malam lah." "Oke, ya udah." Saudara, jam 8 malam ditanya dong, "Kok belum pulang? Cie, lagi di mana nih posisinya?" "Lagi di Poris." Dekat dong Poris dong. Poris ke sini kalau malam ya 15 menit sampai saudara. Ya. Lalu jam 9-an, "Kok belum sampai-sampai juga ini anak?" "Dep, lagi di mana posisinya?" "Rumah sakit." Wah, saudara kalau jadi orang tua gimana? Victor gimana? Glenis bilang, "Rumah sakit?" Hah? Kira-kira panik gak kira-kira? Enggak sih. Langsung rumah sakit saudara. Wah, tapi betul-betul saya melihat itu Tuhan yang kerjakan. Ya, biasa kan orang tua langsung panik, rumah sakit. You yang masuk rumah sakit atau siapa lagi? Ya, kenapa masuk rumah sakit? Saya cuma tanya, ya, nyerempet. Ya udah, tapi betul-betul Tuhan kasih ketenangan. Saya nggak panik, udahlah saya tenang aja. Saya cuma tulis chat pribadi buat dia. Saya bilang tinggal tenang dan percaya. Tinggal tenang dan percaya aja, Tuhan yang kerjakan semua. Saudara, dan betul dia tiba jam 11 lewat saudara. Karena dia nyerempet seorang bapak boncengin istrinya sama anaknya saudara. Ya, dia tubruk saudara. Ya, lalu harus dicek di rumah sakit. Saya bilang luar biasa kan, Tuhan kan juru selamat. Coba kamu tubruk tiga-tiganya lewat, perkara beda lagi kan. Atau kamunya yang celaka, tabrak kamu yang celaka. Kan perkaranya beda lagi saudara. Saya bilang wow keren, Tuhan Yesus juru selamat. Ya udah dia pulang malam, ya udah capek karena besok harus ngajar lagi. Ya udah saya enggak ini kan besok saya tanya, "Kenapa Cik kok bisa nabrak?" Habis nganter temennya di terminal Poris Palawat ya. Habis itu lalu dia bingung mau pulang ke dutanya, bingung saudara. Dia lihat map. Nah saya ingetin yang namanya nyetir jangan lihat handphone. Saudara sejago-jagonya kalau kita lihat handphone kita beralih fokus kan. Jadi di depan kita nggak bisa lihat gitu saudara. Tapi saya melihat wow Yesus juru selamat. Saudara, dia masih bisa pulang, dia urus sendiri. Saya nggak panik sama sekali nemenin dia gitu saudara. Wah ini anak cewek nanti diapa-apain orang kan bisa diperas orang nih kan. Ini kan udah urusannya satu keluarga lagi gitu saudara. Enggak, saya bilang Tuhan Deborah milikmu, dia kepunyaanmu Tuhan. Biar engkau yang demonstrasi dalam hidupnya. Saudara, jadi betul-betul Yesus adalah juru selamat dalam hidup saya. Dalam segala hal. Saudara, kita perlu nikmati seperti itu. Kalau enggak kita akan capek ikut Tuhan. Kita akan capek. Karena apa? Karena kita akan panik kan. Anak belum pulang, wah kita teleponin saudara. Ya sebenarnya dia tenang gara-gara kita telepon dia jadi panik. Karena diteleponin terus kan, jadi panik. Akhirnya dia nggak konsen ketika bawa motor, ketika bawa mobil atau apapun nggak konsen. Saya bilang yes, keren. Tuhan Yesus betul-betul Tuhan yang luar biasa. Dia juru selamat dalam hidup saya. Jadi nikmati. Semalam kami pelayanan penutupan peti dari kekasih kita ya, saudara Andrew, saudara dipanggil Tuhan dan saya melihat Tuhan tuh luar biasa dahsyat. Beberapa bulan yang lalu kami layani dia ya secara kontinu lah. Ya setiap minggu saya datang dengan dia nggak bisa berbuat apa-apa, badannya kurus, ya dia harus cuci darah dan asam urat yang sangat tinggi saudara. Dan ajak ngomong duduk pun nggak tahan lama gitu saudara. Nanti minggu depannya kami datang lagi ya mulai membaik. Terus datang lagi saudara. Dan saya lihat itu Tuhan luar biasa. Ya, dia ungkapkan isi hatinya, dia ungkapkan pengalaman hidupnya dan bilang gini, dia bilang sama saya, "Pak, apa yang saya alamin saya belum pernah cerita sama siapapun termasuk mama saya. Tapi saya nggak tahan ada sesuatu yang saya ceritakan kepada Bapak." Saya bilang nggak apa-apa. Ya, saya nggak fokus dengan apa yang kau alami, enggak Tuhan pun nggak fokus saudara dengan apa yang kita alami. Tapi Tuhan perlu ada
bukaan. Jika kamu percaya dengan hatimu, kamu dibenarkan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu, kamu diselamatkan. Kalau kita mau selamat saudara, saudara belajar ngomong. Tapi kalau saudara diam, saudara tutup, saudara akan binasa. Dan betul saudara, dan saya WA kakaknya. Bu, gimana kabar si Andrew? Wah, kakaknya bilang gini, makin baik Pak. Ya, tambah berat badan juga makin tambah berat badannya bagus. Asam uratnya sembuh. Saudara. Luar biasa kan Tuhan kerjakan. Ya. Tuhan kerjakan. Jumat sore saya dapat berita dia meninggal dunia. Saya bilang puji Tuhan. Ya, kita lihat di mana kan kondisi rohnya, ya. Nah, kondisi rohnya dia belum ketemu dengan Tuhan. Tuhan kejar dia terus, dia lari saudara. Dan ada mamanya yang membuka kedua tangannya untuk memegang dia. Saudara, memeluk dia sehingga dia merasa aman saudara. Hanya kemarin ketika tiba di rumah duka saya ngomong sama mamanya dulu, Tante mau lihat enggak? Andrew ketemu Tuhan Yesus, bahkan Tante ketemu Tuhan Yesus. Mau. Tante harus rela melepaskan dia. Saudara, ya. Kenapa? Keterikatan batin. Kenapa? Ini anak bungsu, anak satu-satunya laki-laki. Jadi kan disayang banget. Saudara, keterikatan batin kan. Bahkan dia beda dengan kakaknya nomor 2, 17 tahun. Lihat kan? Kan jauh banget bedanya kan, udah jauh bedanya sama kakak nomor 2-nya, dia kan nomor 3 paling bungsu. Anak laki-laki lagi. Tapi enggak Tante, saya bilang Tuhan, dia enggak akan bisa ketemu dengan Tuhan. Dan luar biasa, tantenya juga Tuhan jamah, dia buka juga hatinya untuk menyerahkan anak ini kepada Tuhan Yesus. Dan luar biasa, langsung anak ini menyambut Tuhan Yesus saudara. Dan saya bilang Tante juga akan sukacita loh. Kalau Tante terikat gini saudara, lihat ini akan bahaya. Anakmu belum dikuburkan kamu bisa mati loh. Itu ikatan batin saudara. Karena apa yang kita ikat di bumi terikat di surga. Tapi apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Saudara. Dan luar biasa kayaknya kemarin pengalaman pertama kali saya dalam khotbah kedukaan saudara di rumah duka yang tempur. Sebelah kiri acara Buddha, ya. Di sini kami, sebelah sini juga Kristen, saudara. Sama-sama musiknya kenceng, saudara. Waduh. Tapi luar biasa, saya enggak. Kalau di Grand Heaven, sekat semua kan, ya masuk suara kecil. Ya, ini di rumah duka Bontekneo, tanah gocap, saudara. Ya, kalau Surya itu tinggal di tanah cepek. Ya, Surya Yenjing tanah cepek. Ya, sampingnya tanah pekgo. Gocap, cepek. Ya. Wah, tapi luar biasa, saya nggak terus, saya ngomong. Padahal ini kencang banget loh, bertempur. Saya bilang itu tuh, kalau kita fokusnya hanya kepada Tuhan, kita nggak terpengaruh. Ya, mau bisa salah ayat ini nganggung, ini nyanyi juga. Ini juga pakai keyboard kenceng saudara, dan nggak ada sekatnya. Dibatasi pun nggak sampai kepala, jadi kita masih bisa lihat gitu. Yuk yang khotbah ya. Pendeta sama pendeta bisa saya melotot, lu pelan-pelan, nggak bisa. Tapi luar biasa, betul-betul saya lihat tenang, nikmati Tuhan, saudara. Itu kalau kita hidupnya fokus sama Tuhan, kita tidak terpengaruh dengan orang lain. Setan itu kurang ajarnya saudara, membuat apa? Mata kita tuh melihat kata orang. Itu yang membuat kita nggak bisa fokus sama Tuhan. Makanya kalau kita udah bulat sama Tuhan, nggak terpengaruh. Itu kan, makanya kalau orang jatuh cinta coba, mamanya bilang, Dek, kamu udah mikir belum dia calon kamu gini? Udah mau. Bener, udah mau. Wah, kan mantep banget. Kenapa? Cinta. Makanya ada wanita, seorang gadis tetap menunggu sang pacarnya yang masuk penjara. Aku tunggu kamu keluar dari penjara kita kawin. Padahal dia masuk penjara kan dia penjahat. Tapi bagi orang yang jatuh cinta, dia gak bisa lihat dong. Sama dengan Tuhan jatuh cinta sama kita. Tuhan gak lihat kok hidup kita kok. Tuhan gak lihat. Saya bilang sama kekasih ini, Tuhan gak lihat kok. Makanya dia ungkapin saudara sesuatu yang kalau secara umum dengar, wow. Tapi bagi saya biasa aja kok. Saudara dosanya bohong sama saudara selingkuh, sama. Sama. Saudara curiga sama orang lain, saudara. Sama saudara mencuri, sama di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tuh gak ada grade dosa, gak ada kasta dosa. Oh kalau ini gede banget dosanya, kalau ini kecil gak apa-apa lah.
Enggak, di hadapan Tuhan dosa adalah dosa. Tapi karena cintanya kepada kita, dia tutup, enggak kelihatan dosanya saudara. Itulah Tuhan, itulah cinta. Makanya betul-betul Tuhan tuh mencintai kita apa adanya saudara. Cuman kitanya ini yang seringkali tertipu. Ya, tertipu gitu saudara. Ya, karena apa? Karena kita bukan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, tapi kita apa? Menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Itu persoalannya. Saudara, Tuhan gak butuh masalah kita. Tuhan gak butuh persoalan kita. Yang Tuhan butuhkan apa? Hidup kita. Saudara lihat ya. Betapa sebenarnya kurang ajarnya kita ini. Kan Tuhan yang menciptakan kita. Enggak? Secara lahiriah aja kita ini milik Tuhan. Dia yang ciptakan kita kok. Dia yang jadikan kita ada kok. Tapi kok kita lebih pilih dunia ini. Atau kita lebih pilih setan yang bukan pemilik hidup kita. Karena apa? Kayaknya setan lebih menjanjikan. Kayaknya dunia lebih menjanjikan. Kok Tuhan kayaknya hidup saya seperti ini aja. Enggak saudara. Hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan tuh mau hidup kita sepenuhnya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pasal yang ke-11. Kita mulai baca ayat yang ke-25 dulu. Markus ayat 25 dulu. Kita baca ya bersama-sama Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara lihat, ini Tuhan sendiri yang ngomong, dia bersyukur kepada Bapa. Karena apa? Karena semuanya itu, apa semuanya itu? Rahasia-rahasia kerajaan surga. Rahasia pribadi Tuhan. Itu saudara disembunyikan bagi orang yang bijak dan pandai. Ini artinya apa? Kalau kita merasa bijak, kalau kita merasa pandai, kalau kita merasa kita nggak butuh Tuhan lagi. Karena kita punya pengetahuan yang banyak. Justru kita nggak akan bisa kenal Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Seperti anak kecil. Kayaknya kan Tuhan kan sering diingatkan kepada kita. Ayo kita menjadi seperti anak kecil. Anak kecil itu polos. Anak kecil itu ada konsep tapi belum terlalu banyak. Kita ini sudah terlalu banyak konsepnya. Yang mengerikan buat kita adalah apa? Konsep rohani. Saudara yang dari kecil sudah Kristen, dari kecil sudah ke gereja, saudara. Sudah dengar khotbah-khotbah dengan berbagai versi, saudara. Kamu harus tuh begini. Orang Kristen tuh harusnya begini. Anak Tuhan tuh harusnya begini. Hamba Tuhan tuh harusnya begini. Wah capek, lelah saudara. Betul gak? Makanya Tuhan mau membebaskan kita. Ini Tuhan ngomong dia belum mati loh saudara. Sekarangnya Tuhan yang sudah mati dan hidup buat kita. Wah harusnya lebih dahsyat lagi. Ya, saya bilang Tuhan saya bersyukur kalau Tuhan mau nyatakan pribadimu kepada saya ini. Saya bodoh Tuhan, saya kecil Tuhan. Saudara jangan malu kalau merasa bodoh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan senang sekali. Tapi kalau saudara merasa hebat, saudara merasa pinter, saudara merasa sudah tahu semuanya, saudara merasa saudara benar, saudara. Wah ngeri sekali, ngeri sekali. Saudara lihat orang, wah dia mah gak ada apa-apanya, saya dong setia, saya dong rajin. Jangan saudara. Kok kamu gak kerja? Iya saya masih banyak dosanya. Justru saya bilang gini, orang berdosa lah yang butuh Tuhan. Dokter Victor yang datang ke kamu orang sakit apa orang sehat? Dua-duanya. Berarti orang sehatnya kurang kerjaan gitu. Hah? Surah sehat. Tapi kan prosentase besar orang sakit kan. Kenapa kesini? Ya saya sakit dok, migrain dok. Kenapa kamu begini? Ya sakit dok, sakit apa? Sakit kantong. Wah susah ngobatin. Itu orang sakit. Tapi seringkali setan nipu kita, nanti tunggu baik. Enggak. Justru saat kita terpuruk, saat kita betul-betul enggak berdaya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan bikin kondisi seperti itu supaya mata kita melek.
Supaya mata kita sadar, iya ya, saya butuh Tuhan. Coba kalau saya diberkati, saya kelimpahan, berkatnya dari Tuhan. Tapi saya bisa lupa Tuhan loh. Berapa banyak saudara lihat orang-orang yang sudah diberkati Tuhan. Kelimpahan secara keuangan, justru lupa sama Tuhan. Laki-laki jadi selingkuh ketika apa? Banyak duit. Coba kalau bokeh. Bocien, boluy. Kata orang Medan, udah bocien, boluy. Mau selingkuh gimana? Selingkuh kan butuh duit. Tapi justru orang diberkati. Lupa kan? Ini Tuhan ini begitu luar biasa bagi kita. Oke, kita loncat langsung ya. Ayat yang ke-26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Yang dikatakan apa? Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Bapak Ibu bersyukur gak? Kalau Tuhan Yesus berkenan menyatakan bahwa dia pribadi kasih buat kita. Pribadi cinta. Bersyukur gak? Wah. Saya menemukan kekristenan begitu banyak apa mengajar kita bergumul. Saya ketemu dengan seorang ibu gembala, ya Pak kami sedang bergumul, ya Pak kami sedang bergumul. Waduh ngomong 5 menit bergumulnya 100 kali. Saya bilang gak capek Bu bergumul Bu. Apa yang mau digumuli? Kan Tuhan bilang it is done. Ayo, mau bergumul? Ibu Rebecca mau tetap bergumul? Mau bergumul buat anak Pak. Nanti habis itu buat cucu. Habis itu buat cicit. Terus kan. Itu saudara. Enggak ada. Kalau Tuhan bilang di atas kayu salib sudah selesai. Saudara harus nikmati itu. Kalau kita belum menikmati kata sudah selesai yang Tuhan katakan itu dalam hidup kita. Berarti jangan-jangan yang salah kita nih. Kenapa? Bergumul terus. Ya, semakin menderita semakin rohani lagi. Gak apa-apa Pak miskin di dunia, yang penting kayak di surga. Dulu kan kami moto pelayanan luar biasa. Ya, melayani itu sungguh manise, gak digaji pun manise. Digaji aja kabur dari desanya pulang saudara. Teman saya di pasca perwil dia saksikan. Dia habis lulus sekolah kitab, dia diutus di daerah. Ya, diutusnya di pedalamannya Kalimantan Barat gitu, Saudara. Wah, dia bilang menderita banget, makan susah semuanya, susah, Saudara. Kita masih menikmati air pam, Saudara. Atau air sumur pun kita menikmatinya bersih, Saudara. Saudara tahu pedalaman Kalimantan Barat itu air sungai. Bukan sungai yang bersih itu, airnya kuning, mesti tampung dulu, dikasih tawas dulu saudara. Itu airnya. Wah dia cerita mau pulang aja gitu, menderita gitu saudara. Tapi kan komitmennya wah melayani seluruh manusia. Enggak. Ini Tuhan ngomong ini saudara, ingat dia belum mati loh. Ya. Tuhan yang kita sembah ini dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia hidup selama-lamanya. Bahkan dia ada di hati kita saudara. Buat apa lagi kita bergumul? Tapi silakan kalau Bapak mau bergumul silakan ya, risiko ditanggung sendiri. Kurang bergumul sih. Jangan saudara. Ya. Oke kita lanjut ayat 28-nya. Sama-sama ya. Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, ini satu undangan VVIP buat setiap kita yang membuka hatinya. Tuhan bilang ini, ayo yang beban berat, yang letih lesu datang kepadaku. Bukan bebannya serahin sama Tuhan, bukan letih lesunya apa? Hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Tuhan bilang apa? Aku akan beri apa? Kelegaan. Kelegaan di sini kata rest. Rest yang bukan dianjurkan oleh dokter kepada seorang wanita bunda yang baru hamil, terjadi pendarahan. Kamu mesti bed rest ya. Kamu tidak boleh bekerja atau apapun. Itu dari dokter yang suruh.
Tapi ini Tuhan bilang ini, aku yang kasih. Kalau Tuhan yang kasih saudara, ori enggak? Ori. Yang dari setan itu yang palsu, imitasi. Tuhan kalau bilang, aku akan berikan rest kepadamu. I will give you rest. Ayo nikmati rest itu. Rest apa? Dalamnya rest, dalamnya tenang. Maka saya bilang ketika dia bilang, nyerempet Pak. Sampai jam 11 belum pulang, nggak ada di hati saya deg-degan. Wah saya akan kejar di rumah sakit mana ini? Wah jadi papa saya mau bela ini. Ya, saya akan bilang sama yang ditabrak, kamu yang salah gitu. Wah jadi pahlawan. Enggak usah. Dia punya Tuhan Yesus kok. Udah silakan. Kok bisa ya? Saya juga nggak sadar kok bisa tenang begini. Ya saya tunggu dia pulang sebentar, ya besok saya tidur. Saudara, nikmati aja. Itu yang Tuhan mau. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan bilang apa? Belajar daripada Tuhan, kamu akan dapat ketenangan. Jadi saudara yang gak tenang saudara. Coba saudara cek, jangan-jangan saudara belum serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Baru serahkan sebagiannya. Atau baru serahkan 99%-nya. Masih ada 1%-nya yang menjadi milikmu. Yang menjadi milikku. Tuhan gak mau. Tuhan mau 100% hidup kita serahkan kepada Tuhan. Semalam saya di kedukaan, saya khotbah tentang ikatan batin. Ya, isi saya bilang gini. Saya juga bingung, kok ada orang di kedukaan khotbahnya ikatan batin. Yang ada kan di kedukaan, di penguburan kan ayat-ayat yang ya Filipi 1 ayat 21. Hidupku adalah Kristus, mati juga Kristus, mati adalah keuntungan. Itu kan yang kita wahyu ya. Berbahagialah orang yang dipanggil saat ini. Ayatnya udah kan, atau Timotius ya. Dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, dia sudah memelihara iman ya. Ya. Kata kita, padahal di dalam rohnya enggak juga dia. Masih nyasar sana nyasar sini. Itu kan ngeri sekali. Saya nggak tahu. Tuhan suruh apa? Mengalir aja. Kita ngikutin Tuhan seperti itu saudara. Ya. Oke ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Lihat. Setelah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Bukan berarti ore. Enggak. Tuhan bilang apa? Kuberikan kuk yang baru. Tapi dari Tuhan. Dan Tuhan bilang yang dariku enak dan ringan. Saudara kalau ikut Tuhan saat ini, saudara kalau dengar kata cinta, saudara enggak enak, panas telinga saudara, jangan-jangan saudara yang meleset. Kok berat banget dia? Enggak. Ringan, enak. Tidur enggak butuh obat tidur. Ketemu bantal langsung. Langsung plus. Gak butuh obat tidur. Saudara yang masih butuh obat tidur untuk tidur saudara. Saudara sedang ditipu setan. Ayo ambil keputusan ini. Saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan. Udah kalau saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan yang mikirin. Enak gak? Itu loh hidup kita saudara. Ya. Wah ini luar biasa sekali. Tuhan baru bukakan juga tentang beban berat itu apa sih saudara. Coba kita akan lihat versi dari The Message. Silakan Victor baca buat kita saudara. Saudara perhatikan ini. Matthew 11 verse 28 to 30. Are you tired, worn out, burned out on religion? Come to me. Get away with me and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Yes, ya. Yeah. Terjemahan bahasa Indonesia langsung. Victor bantu aja. Udah ada di depan. Ya. Apakah kamu lelah? Kelelahan karena agama? Datanglah kepadaku. Pergilah bersamaku dan hidupmu akan pulih.
Akan kutunjukkan kepadamu bagaimana cara beristirahat yang sesungguhnya. Akan kutunjukkan kepadamu bagaimana cara beristirahat yang sesungguhnya. Hebat gak Tuhan? Tuhan yang tunjukin buat kita. Ya terus. Berjalanlah bersama saya dan bekerjalah bersama saya. Perhatikan bagaimana saya melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak dipaksakan. Saya tidak akan membebankan sesuatu yang berat atau tidak pantas pada kamu. Temani aku dan kamu akan belajar hidup bebas dan ringan. Amin. Kita akan belajar hidup bebas dan ringan. Tuhan mau setiap kita tuh mengalami. Lah sekarang ikut Tuhan kok enak banget dia. Lepas beban kok enak banget. Kenapa? Karena kita gak hidup lagi berdasarkan hukum-hukumnya. Saudara. Capek kalau kita hidup berdasarkan hukum-hukum saudara. Kamu harus begini, harus bangun pagi ya. Kamu mesti berdoanya lebih pagi lagi dari saudara sepupu kita. Ya, kamu mesti bangun sebelum ayam berkokok. Ya, supaya berkatnya jangan diambil orang lain. Lihat. Wah, kita tekun terus, saudara. Kamu mesti baca Alkitab ya, minimal sehari berapa pasal. Kamu sebelum berangkat masih berdoa dulu ya, sujud dulu, oke? Makanya kamu gak diberkati, karena kamu gak doa sih. Makanya kamu kecelakaan, kamu gak doa sih. Saudara, itu hukum. Saya tidak berkata jangan berdoa lagi. Saya tidak berkata jangan baca Alkitab lagi. Tapi lakukan semuanya dengan cinta. Saudara lihat, di tempat ini diajarkan semua lakukan dengan cinta. Banyak gereja masih lakukan persembahan saudara 2-3 kali. Diedarkan. Ya. Tapi di sini Tuhan ajarkan apa? Semua dasarnya cinta sudah lakukan. Ada kotak depan silakan. Enggak ada paksaan, betul-betul. Wah, karena Tuhan sudah mencintai aku, saudara. Aku memberi pun karena aku mencintai Tuhan. Aku kembalikan persepuluhan pun bukan karena harus, tidak. Kalau enggak nanti ada belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengirik. Banyak amat belalangnya. Ya, wah kita takut gitu, saudara. Atau dasarnya kita kembalikan persepuluhan supaya tingkap-tingkap langit dibukakan. Oh udah kembalikan tingkap langitnya gak kebuka-kebuka, tertutup terus gimana? Itu kalau hukum dilakukan. Tapi yuk semuanya dasarnya cinta. Yang melayani semuanya dasarnya cinta. Ya, sekarang ada pelatihan praise and worship kan ya. Ya tim WL, singer. Dilatih supaya apa? Olah vokal, belajar. Itu namanya apa? All out buat Tuhan. Oh enggak Tuhan lihat hati aja, suara fals juga gak apa-apa. Enggak. Itu dasarnya gak cinta, dasarnya masih aku. Kalau dasarnya cinta tuh selalu yang terbaik, tuh selalu. Ya, yang mau belajar musik, ya silakan nanti ketemu sama Felix, ketemu sama Immanuel Beckham. Oh saya mau belajar keyboard, oh saya mau belajar drum, oh ya saya mau all out buat Tuhan saudara. Jadi ajarin dasar-dasarnya. Saya nggak belajar musik, tapi saya bisa pekat dengan musik loh. Saya tahu ketukan drum itu salah. Saya tahu. Ini salah ini. Beda. WL aja saya tahu salah. Joel mau komplain sama saya enggak. Saya dulu mantan WL Jo. Sebelum kamu lahir Jo. Ya kan. Ya kapan tuh dia WL saya tegur dia gitu. Wah dia marah apa-apa ini. Enggak. Ya kita tuh butuh penasehat. Semakin banyak penasehat hidup kita saudara. Saudara makin enak kok. Kenapa kita nggak bisa tahu blind spot kita saudara. Orang lain Tuhan pakai untuk melihat saudara. Saudara makin banyak orang yang kritik saudara. Harusnya saudara bersyukur. Betul. Tapi kita paling takut kan dikritik orang. Kenapa? Karena kita merasa benar. Udah benar. Itu setannya. Ya. Tuhan mau kita serahkan hidup kita inilah sepenuhnya. Makanya apakah balik ke yang awalnya. Kamu lelah, kelelahan karena apa? Agama. Iya, kita ini kelelahan karena agama. Makanya orang Kristen sama agama Kristen itu beda. Orang Kristen tuh ya jadi pengikut Tuhan, kekasih Tuhan. Tapi agama Kristen, agama itu ya dibuat oleh manusia. Itu artinya tidak, agama itu artinya kacau. Agama dibuat supaya manusia tidak kacau. Tapi buktinya makin kacau. Jangankan beda agama, kita beda doktrin aja kan buka sinode baru karena beda doktrin. Tapi kita bersyukur Yesus tidak punya doktrin.
Saudara, amin gampang, saya susah. Saudara ngerti? Saya susah. Tanya Pak Dapot, susah dia mau mengaminkan. Susah enggak? Susah karena dia lebih lama soal Alkitab daripada saya. Susah, tanya aja Esther Senet tuh. Susah dia. Itu, karena apa? Karena kan sudah masuk doktrinnya. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih. Kok Tuhan bisa bebaskan saya, Tuhan bisa merdekakan saya dengan berbagai cara. Sabtu yang lalu saudara, ada pengukuhan RW dan RT. Mana Pak RT ini? Yang selain saya? Oh belum datang. Ishak mana Bro Ishak? Belum ya? Ya ada Bro Ishak, ada Bro Jamie ya. RT yang baru saudara. Ya. Dan saya betul-betul dimerdekakan saudara. Pengukuhan RT. RW RT ini kan acara pemerintah, ada lurah, ada camat kan. Ini SK-nya itu kan sah, nggak main-main loh bro. Ini tangan kanannya Pak Presiden yang paling kecil kan RT. Jadi jangan macam-macam. Victor nggak bisa macam-macam sama Jamie sekarang. Lo mesti angkat topi Vic. Lo boleh pakai suntik tapi soal urusan RT kamu harus kita topi dia. Dia kalau nggak keluarin surat pengantar bisa pindah loh. Gitu ya. Ini acara pengukuhan gitu, saudara. Tapi bisa dibikin bercanda. Ada ya RT-RT yang nyeleneh gitu ya kan, berbagai versi gitu ya. Udah Pak Camat, udah lapar nih. Ini Pak Camatnya lagi ngomong loh. Ini pengukuhan nih, kan gak main-main. Lalu gak lama kemudian ketawa, gitu. Saya diam aja. Lalu ini sih bukan makan malam, makan kemalaman. Udah, camatnya juga sama saudara. Camat juga masih muda saudara ya. Ya, dibilang Pak RT, Pak RW selamat ya. Sudah dapat SK. SK-nya bisa dianggunkan. Di Bank BJB. Saya bilang, wow, saya merdeka. Ini acara pemerintahan yang harusnya resmi begitu saudara kan sakral banget. Tapi dia bisa bikin gitu. Oh ini buat saya aja. Kita acara gereja kan masih kusuk. Doa masih kusuk. Ibu Mena, kalau cucu datang gimana? Pergi kau. Opung lagi berdoa, kau jangan ganggu. Tidak. Makanya semalam yang berisik itu, saya gak ada urusannya sama kiri sama kanan saya ngomong. Saya kan juga bukan ngomong buat orang lain, saya ngomong buat saya kan. Ada teman saya yang menyatakan saya masih punya ikatan batin sama istri saya kok. Ya Tuhan aku nyerah Tuhan, aku hanya mau terikat dengan Engkau. Tapi kan gak bisa berusaha. Ya Tuhan yang kerjakan. Aku mencintai dia, tapi aku tidak boleh terikat dengan dia. Keren banget saudara. Acara pengukuhan RW RT dibikin Tuhan begini hanya untuk saya saudara. Lalu terakhirnya silakan Pak Andreas yang pimpin doa. Waduh. Kaget gitu, shock juga. Karena kalau sebelum mungkin dipersiapkan, lihat nih saudara. Itulah menyadari apa, kita nih gak sanggup, gak mampu. Saya boleh mengembalakan puluhan tahun punya pengalaman. Disuruh doa gitu, langsung. Hah? Gak salah lu panggil gua. Ya udah saya ngomong aja gitu kan. Ya dengan caranya Tuhan sendiri. Ya kan ada Pak Camat, ada Pak Lurah, Babin Kamtipnas, Babinsa gitu. Banyak sekali kan orang-orang pemerintahan di situ saudara. Tapi saya melihat, wow keren Tuhan Yesus. Saudara kalau kita masih punya konsep agama kita capek, kita lelah. Makanya Tuhan hanya buka rahasianya buat anak kecil. Seorang anak teens janji sama saya, Om kapan ada waktu Om? Oke tanggal sekian mainnya jam sini. Oke siap Om. Ya, lalu dia ketemu saudara. Ya, saya ngomong, wah luar biasa kok kamu bisa hubungi gini. Ya, dia diam aja, dia cuma ngomong gini, Om saya terikat ini. Enggak babi bu, enggak bolak-balik muter-muter, cuman Om saya terikat ini. Udah diam habis itu. Enggak ngomong apa-apa. Oh saya bilang, bukan itu buahnya. Itu buahnya, ini bukan akarnya. Akarnya kamu tahu enggak? Kamu ini tertolak. Bukan salah orang tua kamu juga, enggak ada kesalahan kok. Ini pekerjaan setan, saudara, pekerjaan iblis yang membuat hubungan kita tuh hancur saudara. Contoh sebelum menikah misalnya, ya ngomong nih, ya si Joli ini, nanti kita mau anak pertamanya cewek apa cowok? Hah? Matthew mau cewek apa cowok?
Oh, nggak apa-apa, ini kan kita anak sendiri kan. Hah? Dia omongin, apa aja. Tapi saya dulu maunya cewek. Kami ngomongin, kenapa? Kalau cewek kan enak, nanti punya adik dia bisa bantu. Lihat, terjadi nggak? Terjadi loh. Tapi saudara tahu, setan apa yang masuk kepada anak yang paling gede? Setan ekspektasi. Padahal kan nggak salah kan? Tapi itu setan. Ketika kita punya pengharapan sekecil apapun, itu celahnya setan masuk. Jadi nggak ada urusannya benar gitu. Saya bilang ini loh kamu. Ya betul. Dulu saya punya teman banyak, tapi sekarang enggak. Bilang iya, karena roh tertolak itu. Kamu lakukan ini, kenapa? Karena supaya kamu merasa diterima. Tapi yang saya menariknya, dia gak ngomong apapun. Langsung, ini. Enak amat kamu ya, polos banget saudara. Dan luar biasa, udah saya bimbing dia doa, bimbing pengakuan saudara. Udah lepas, bebas. Gampang kan? Tapi kita ini yang sudah makin tua, makin banyak konsepnya. Wah, kita ngomong aja muter dulu. Saudara keliling duta 5 kali. Baru ngomong poinnya. Jangan. Sama Tuhan juga kita begitu muter dulu. Makanya kita puji-puji Tuhan dulu kan. Habis puji Tuhan kita baru pelorotin. Itu tuh agama Kristen. Enggak. Hari ini Tuhan mau bebaskan kita semua, saudara. Kalau kita yang kelelahan agamawi, saudara, ya, ayo Tuhan mau bebaskan kita. Ya, jangan, saudara. Ya, kamu kelelahan karena agama, itu mengerikan. Capek, saudara. Gak ada. Ayo ikutin Tuhan yang ada dalam kehidupan kita itu apa? Di sini tuntun kita berdoa. Berdoa kita bukan lagi minta. Tapi berdoa kita mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku hanya kagum kepadamu. Hanya mengagumi dia kekasih yang baru ini. Tapi setan itu kan kepercayaan lama kita, agama lama kita. Lalu cara-caranya ketika kita ikut Tuhan itu kita bawa. Jelas? Itu kita bawa. Saya ketemu dengan seseorang yang tidak disengaja gitu saudara. Saya kenal tapi sudah lama kami tidak ketemu saudara. Sudah lama kami dan kami ngobrol saudara. Dan dia yang ngomong banyak, dia bisa, bagi saya ini betul-betul keren banget ya. Kalau kita ikut Tuhan itu kita nggak punya konsep, nggak punya tujuan, nggak punya apapun. Saudara ketemu apapun tuh dan siapapun tuh enak. Betul-betul kita cuma menikmati Tuhan. Saya nggak sengaja ketemu dia juga nggak sengaja ya. Tapi akhirnya dia bilang ini, sebenarnya saya udah punya firasat, saya akan ketemu dengan Bapak menurut dia. Amin, dia bilang. Di akhirnya, di endingnya dia ngomong gitu ya. Tapi ketika ketemu itu saya salamin dengan dia, wah dia cerita saudara. Dia cerita bagaimana dia bisa mengenal Tuhan saudara. Dan bagaimana dia tidak bisa melanjutkan ke S2-nya. Dan bagaimana orang tuanya meninggalkan dia saudara, pulang ke negaranya saudara. Dia cerita bagaimana dia masuk ke rumah sakit, saya sudah hampir mati. Dia bisa cerita semua. Saya cuma melongo, loh kamu kan gak terlalu kenal sama saya. Ini bukan konseling ya, bukan, ini hanya ketemu aja. Tapi dia bisa cerita. Ya, dia bisa sampai ya dia punya karunia juga ya, karunia penglihatan. Cuman bagi dia itu indera keenam. Ya, indera keenam. Saya bilang bukan, itu karunia dari Tuhan, tinggal motornya ganti aja. Wah, dia cerita. Di agama lamanya dia begitu taat, dia begitu tekun, Saudara. Tapi waktu jadi Kristen ternyata tidak berubah, dia lakukan yang tekun. Sekarang dia bilang, Pak, setiap jam Pak saya bangun, saya berdoa. Bisa 1 jam, bisa 1,5 jam, bisa 2 jam. Tiap hari Pak, rutin. Setelah itu saya baca Alkitab Pak, beberapa pasal. Terus Pak, terus itu aja. Lalu saya cuma ngomong begini, kamu capek gak? Capek sih Pak, itu dasarnya. Kamu kalau lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, kamu capek. Kamu lelah, karena bukan Tuhan yang melakukannya, kamu yang melakukannya. Kalau Tuhan semua yang melakukannya, enggak capek, bahkan kita enggak sadar. Saking ringannya enggak sadar. Saking enaknya hidup dalam Tuhan, enggak sadar. Itu yang Tuhan mau. Bilang kamu capek? Capek. Lalu saya masuk lebih dalam lagi, saya bilang sebenarnya kamu ini kecewa, terluka hidup kamu.
Dia langsung cep, tadinya tinggi tensinya gitu loh. Karena punya pengalaman rohani yang luar biasa, dia tahu ayat begitu banyak saudara. Banyak dia tahu ayat. Tapi ketika saya ngomong, hati kamu ini terluka. Bukan pada waktu papa kamu pergi, pulang ke negaranya. Tapi dari kandungan kamu ini sudah terluka. Sekalipun dia nggak lanjutin, tapi bagi saya nggak ada urusan dia pulih nggak pulihnya kan enggak. Tapi saya menyambutkan ini nih, orang kalau hidup dengan roh agamawi kita capek, kita lelah. Ayo Tuhan mau bebaskan kita saudara. Mau menikmati rest? Mau? Amin. Pak Malau mau Pak Malau? Rest mau? Wah enak Pak. Ibu Hano mau? Enak keren. Anak ada kuliah di luar gak pusing Bu. Betul klinik yang ada gak pusing. Tuhan yang punya, Tuhan yang atur. Betul enak banget. Erik mau Erik? Hah? Iya jangan bawa beban berat. Capek. Ya kan? Coba setiap orang kalau ketemu sama Bro Yonas, orang ngomong apa? Kalau udah lama gak ketemu, ngomongnya apa? Biasanya. Tetangga lama, teman lama, kalau udah lama gak ketemu. Kalau dia ketemu, dia ngomongnya apa awalnya? Gimana kabarmu Loy? Terus apa lagi? Nah, terus? Lu makin jelek apa makin ganteng? Wah. Ya bukan, wah bangga nih, gue awet muda nih. Bukan begitu. Tapi saudara tahu nggak? Itu kan adalah manifestasi dari cinta itu dalam hidup kita. Kok nggak berubah ya muka kamu? Kok masih muda terus ya? Itu kan fisik ini kan manifestasi dari dalam. Tapi orang lagi, aduh lo kok makin ciut, lo makin kusut, lo makin keriput. Kok muka lo kayak papaya Bangkok? Coba gimana? Jangan dong, berarti kan ada sesuatu yang gak beres. Hidup makin susah. Ingat beberapa waktu yang lalu Tuhan bilang apa? Tuhan yang mau kita kaya. Saya tidak berkata kita kejar kayanya, bukan itu. Tapi coba kita cek, jangan-jangan saya ini salah ini. Kenapa? Masih ada roh agamawi yang masih mengikat saya. Saudara tahu roh agamawi ini adalah mantan kita. Enak dulu ya. Dulu kan mau tidak mau harus ikut pemuridan. Sekarang bebas. Enak banget. Ya saking enaknya gak ikut-ikut. Karena apa? Bebas kita tuh liar. Harusnya bebas, semakin cinta Tuhan semakin dekat gitu loh. Ya kita nih muka-mukanya masih senang dengan hukum sih. Tadi istri saya bilang wajib aja apa? Saya bilang nanti aja. Ikutin gerakan roh. Jangan. Makanya kita tuh lebih senang dengan hukum, kan pasti mantap. Makanya orang kalau kerja di kantor mana terlambat? Karena ada tertulis terlambat 5 menit. Apa? Potong uang makan. Apa perlu ditempel di gerbang depan? Terlambat 5 menit. Persembahan harus tambah 100%. Masih begitu. Kan hukum lagi. Ayo. Sedang enggak? Yang lagi pacaran lah coba. Enggak mungkin jemur pacarnya terlambat. Enggak mungkin janji jam 6, jam 5 udah nongkrong di rumahnya. Kenapa? Ada gelora cinta dalam hidup kita. Sama dengan Tuhan. Kalau kita enggak bergelora lagi, berarti masih ada sang mantan dalam diri kita. Kan dari dulu kan saya bilang, nomor handphone sang mantan, foto-fotonya, bahkan pemberiannya mesti dimusnahkan. Tidak boleh ada medianya lagi. Harus dibuang dari hati kita, harus buang. Gak ada. Yang sudah punya pasangan saat ini, engkau yang terbaik dari Tuhan.
Dan jangan pernah banggakan pasangan. Mantan maksud saya. Makan, jangan banggakan setan, iblis. Enggak, dia sudah kalah kok. Itu kan mantan pemilik lama kita. Enggak, sekarang Yesus pemilik hidupku. Makanya Tuhan betul-betul mau bebaskan kita dari roh agamawi ini. Semuanya bebas, semuanya lepas. Mau doa jam berapa Tuhan gerakan, silakan. Saudara mau memuji dimanapun, silakan. Betul-betul gerakan itu bebas, merdeka. Kalau anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Ini yang saya bilang Yesus ngomongnya, Yesusnya belum mati saudara. Sekarang Yesusnya sudah mati dan dia bangkit dan dia hidup dan ditinggal di hati kita. Kan lebih enak banget. Ya, ayo lepaskan, bebaskan saudara. Jadi semuanya lakukannya dasar cinta. Saudara kalau semua lakukan dasar cinta, buat pasangan kita juga nggak ada motivasi apapun. Nggak ada, cinta semua. Saudara bekerja pun bukan karena soal gajinya lagi. Bukan, tapi apa? Aku mencintai. Aku mencintai, aku mencintai. Saudara akan kerja all out. Nggak perlu ada bos yang lihat saudara. Nggak perlu lihat ada CCTV-nya. Oh ada CCTV ini, nanti saya digini. Enggak. Sudah muncul dari dalam dirimu. Ayo. Itu yang Tuhan mau. Saudara. Mau saudara? Amin. Enak loh. Beban yang dari Tuhan itu ringan dan enak. Saudara ikut Tuhan Yesus mesti ringan. Saking ringannya itu kita nggak sadar. Nggak sadar. Karena apa? Yang kita lakukan bukan aku. Semuanya tentang Tuhan. Tuhan yang melakukannya. Jadi enak banget ikut Tuhan seperti itu saudara. Amin. Ya, saya mau ajak kita masuk dalam perjamuan kudus. Silakan yang di rumah boleh siapkan roti, boleh siapkan anggur. Kalau nggak ada anggur boleh air putih, boleh teh. Silakan persiapkan. Ya, ini satu cinta Tuhan yang luar biasa buat kita. Dia mau bebaskan kita dari roh agamawi yang lama yang mengikat kita. Enggak, kita hidup tuh tidak ada hukumnya saudara. Tidak ada hukumnya. Kita hidup dengan insting rohani saudara. Kita tidak hidup dari buah pengetahuan baik dan jahat. Hidup kita bukan dasarkan baik, jahat, salah, benar. Enggak. Hidup kita betul-betul gerakan roh semua. Kita enggak tahu mana yang benar, kita enggak tahu mana yang salah. Sebab Tuhan Yesus sang kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan, kita mau menikmati anugerah kasih Tuhan yang luar biasa saat ini. Ya, nanti saya minta Bro Yohanes sama Yohana boleh bantu. Januar sama Rina. Ya. Boleh membagikan 2 dari belakang dan 2 dari depan. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Katakan hati yang mulia. Hati yang mulia. Ditemukan di mana? Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hati yang mulia. Tidak kita ditemukan dari siapapun, hanya Yesus. Bukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah
kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan. Terima kasih Tuhan Yesus yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku katakan karya terbesar dalam hidupku. Amin. Nikmati itu. Yes. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Saudara, pujian ini mengingatkan kita. Saudara mau cari kasih di dunia ini tidak akan pernah ketemu. Anak-anak mau cari kasih lewat papa mamanya gak akan bisa. Suami mau cari kasih lewat istrinya gak bisa. Istri lewat suami juga gak bisa. Orang tua lewat anak juga gak bisa. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memberikan kasihnya kepada kita. Gak bisa. Hanya satu yang bisa. Tuhan Yesus. Karena dia adalah pribadi kasih. Jesus is love. Itu sudah ada di hati kita. Bebaskan dia saat ini. Bebaskan dia bekerja supaya kau lepas dari roh agamawi yang mengikat engkau selama ini. Kau capek. Kita masih senang banyak acara, masih senang ini, itu. Saudara, kelihatannya lebih rohani banyak acara. Enggak. Makin tambah susah kelihatan makin rohani, makin dekat. Enggak, itu bohong semua. Tuhan mau kita enak. Tuhan mau kita menikmati ringan. Kok ikut Tuhan enak banget ya sekarang ya. Penyakit kapan diobatin kok sembuh ya. Kok tulang di sini kok rasanya hilang sendiri ya. Kok pegal di sini hilang ya. Kok di sini yang tadinya migrain, yang tadinya nyanyut, oh hilang sendiri. Saya semalam di rumah duka ketemu dokter langganan saya dulu. Saya ngomong sama istri, iya ya dulu tiap bulan saya ketemu dia. Tapi sekarang udah berapa tahun. Saya bilang, yes Tuhan, beda. Dulu saya capek, lelah, banyak kegiatan, terkenal, iya. Maju, iya. Tapi kan bohong semua karena aku yang melakukannya. Capek, lelah. Hari Senin, hari istirahatku tidak boleh diganggu oleh siapapun. Istri pun gak boleh ganggu aku. Aku kalau gak ke dokter, pasti aku minum obat. Aku minta kering. Tiap Senin. Tapi habis Selasa seger lagi, apalagi Minggu kelihatannya seger. Kan bohong semua. Setiap hari hidup kita mestinya ringan dan enak. Karena bukan aku lagi yang melakukannya. Tuhan Yesus yang melakukannya. Saudara. Amin. Mari saya undang kita bagi-bagi bersama-sama. Di hadapan kita ada roti dan anggur. Ini melambangkan tubuh dan darah Yesus. Tuhan berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Setiap makanan dan minuman yang kita makan, kita minum, kita mengakui itu betul-betul daging Yesus dan itu betul-betul darah Tuhan Yesus. Kita memperoleh hidup yang kekal. Nikmati itu saat ini. Nikmati yuk dalam nama Tuhan Yesus. Minum darah Tuhan Yesus Kristus. Yes. Nikmati yuk. Kuasanya sedang bekerja saat ini. Dia sedang lepaskan roh agamawi yang melekat dari hidup. Kau yang masih suka acara-acara agama, termasuk acara-acara Kristen, hari ini mulai lepas. Kau
Kau masih suka perayaan-perayaan Kristen hari ini, lepas dari itu. Kau tidak suka itu lagi. Mulai hari ini kau suka hanya dicintai Tuhan Yesus. Kau hanya suka bersekutu dengan Tuhan, nikmati Dia. Yes, yes, yes. Yes, setan-setan agamawi, roh-roh agamawi yang melekat di hati kami, yang membuat kami taat patuh, bukan dari dorongan Roh Kudus, tapi dorongan roh agamawi. Hari ini kami lepas, hari ini kami bebas, hari ini kami lepas, kami bebas. Darah Tuhan Yesus sudah membebaskan kami. Tubuh Tuhan Yesus yang sudah kami makan, oh meresapi kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, rasakan itu. Yes, yes, yes. Ada sesuatu yang terlepas dari hidupmu saat ini. Mantan-mantanmu saat ini terlepas dari hidupmu. Mantan-mantan agamawi yang kau banggakan terlepas dari hidupmu. Yes, yes, yes. Dalam nama Tuhan Yesus terlepas. Terlepas saat ini, yes. Ada kasih yang mengalir dari hatimu. Dan kau tidak akan pernah haus lagi. Dan dari dalam hatimu hari ini mulai akan mengalir, memancar air kehidupan sampai kekekalan nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Lord, terima kasih Tuhan. Yes, yes. Ya, terus. Amin, terima kasih Tuhan. Yes, 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 yes. Yes. Dosa-dosa yang kau sembunyikan hari ini terlepas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidupmu, serahkan. Serahkan hidupmu sepenuhnya, hatimu kepada Tuhan. Tidak ada ruang kosong lagi yang kau pertahankan. Tidak ada satu ruang hati lagi yang kau pertahankan. Semuanya dimiliki Tuhan Yesus. Semuanya hanya dimiliki Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, hidupku milikmu sepenuhnya. Yes, yes, terima kasih, terima kasih. Tidak ada lagi beban-beban hidupmu, gak ada, itu bohong semua. Gak ada lagi masalah-masalah yang kau perlu gumul, itu bohong semua. Itu gak ada, gak ada. Waktu kau serahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia yang bertanggung jawab buat engkau, Dia yang memikirkan engkau. Lahir batin Dia yang memikirkan engkau. Lahir batin dalam nama Tuhan Yesus. Dia berkata, sudah selesai kekasihku. Sudah selesai, aku yang memikirkan engkau. Yes, aku sedang mendandani engkau. Supaya engkau cantik di hadapanku. Bukan kau dandani dirimu sendiri. Enggak, kamu gak usah berusaha. Gak usah berusaha, enggak, nyerah aja. Nyerah aja kepada Tuhan Yesus, nyerah aja. Terima kasih Tuhan, nice. Terima kasih Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, kami lepas. Lepas khususnya dari roh agamawi yang mengikat kami. Hukum-hukum Taurat yang mengikat kami. Hukum-hukum dunia yang mengikat kami Tuhan. Semua terlepas, semua terikat, semua terikat. Cintanya Daud kepada Tuhan. Sehingga membuat hukum apapun tidak bisa lagi menghalangi hidupnya saudara. Dia begitu bebasnya mengambil roti sajian yang hanya diperbolehkan buat imam-imam. Tapi Daud menikmati, dia gak merasa bersalah saudara. Kenapa? Karena dia hidup dasar cinta, instingnya cinta. Instingnya cinta sehingga Dr. Lukas berkata bahwa Daud dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Daud melakukan hal yang berkenan di zamannya saudara. Wow, keren banget, keren banget. Demikian juga Bapak Ibu. Yes, yes, kita kekasih-kekasihnya. Tuhan gak lihat apa yang kau lakukan. Tapi Tuhan lihat hatimu yang hanya berkata, Tuhan aku nyerah setiap hari. Aku butuh Engkau. Engkau bukan hanya Tuhanku setiap saat. Engkau juru selamatku setiap saat. Engkau kekasihku satu-satunya Tuhan. Aku tidak butuh lagi dicintai oleh siapapun. Cukup Tuhan Yesus mencintaiku. Selesai. Karena kekasihmu kekal selama-lamanya. Bukan hanya di dunia yang singkat ini, tapi dalam dunia yang kekal. Di surga, sebab Engkau pemilik surga. Kami tidak hanya mau masuk surga Tuhan Yesus, tapi kami mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketemu muka dengan kekasih kami. Kami mau pas dengan Tuhan Yesus. Biarlah mulai di dunia ini kami terus pas dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih anugerah-Mu, cinta-Mu melimpah-limpah buat setiap kami. Berkat-Mu yang tak terhingga itu mengalir berlimpah-limpah, berkat lahir, berkat batin
melimpah-limpah buat setiap kami Tuhan Yesus. Kami sambut, kami terima Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati semua kekasih-kekasih Tuhan. Amin.